Pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Tika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari ini. Seorang kurir narkoba jaringan Gembong Freddy Pratama diringkus di Sumatera Selatan. Total 29 orang ditangkap, termasuk seorang mantan kasat narkoba. Warga satu desa di Lampung Barat mengonsumsi air yang diambil dari Danau Ranau. Populasi badak di Taman Nasional Waikambas bertambah setelah lahirnya satu badak betina. Direktorat Narkoba Polda Lampung masih fokus membongkar jaringan narkoba internasional yang dikendalikan gembong besarnya Freddy Pratama. Hingga Selasa siang, sudah 29 orang ditangkap. Terbaru yang ditangkap adalah seorang pemuda bernama Billy Saputra, warga Kecamatan Sako, Sumatera Selatan. Ia merupakan kurir sabu-sabu dan sepak terjangnya 4 kali sukses membawa total lebih dari 6 kg sabu-sabu dari Jambi ke Surabaya, Jawa Timur. Tersangka Muhammad Billy Saputra ini adalah pengembangan dari tersangka Muhammad Naswar. Nah, di situ ketahuan bahwa ini ada kaitan dengan Muhammad Billy Saputra. Jadi pengembangan dari tersangka Muhammad Naswar. Nah, Muhammad Billy Saputra ini perannya adalah sebagai kurir. Sudah 4 kali menjadi kurir dengan total yang sabu yang dibawa ini sebanyak 62 kg. Kalau dirupiahkan sebanyak 850 juta rupiah. Nah, saudara Muhammad Billy Saputra ini menjadi kurir atas perintah dari saudara Salman Rasik yang saat ini juga masih dilakukan penyidikan oleh Dires Narkoba Polda Lampung. Jaringan narkoba Freddy Pratama itu menyeret orang-orang berpengaruh. Salah satunya adalah mantan kasat narkoba Polres Lampung Selatan berinisial AG. Dari fakta yang terungkap, perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi atau AKP itu terbukti jadi kurir narkoba. Ada juga tersangka seorang selebgram asal Palembang, Adelia Putri Salma, yang kerap memperlihatkan gaya hidup mewah di akun medsosnya. Tersangka Adelia ditangkap karena terlibat tindak pidana pencucian uang dari bisnis narkoba bersama suaminya yang sudah ditangkap terlebih dahulu. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena kekeringan terus terjadi di wilayah Tulang Bawang. Selasa siang, personel pemadam kebakaran dibantu warga bergotong royong memadamkan kebakaran lahan di Kecamatan Gedung Meneng, Dinti, Teladas, Menggala, dan Penawartama. Petugas kesulitan memadamkan api yang kian meluas di puluhan titik, bahkan hampir mendekati pemukiman warga. Mobil pemadam kebakaran sulit menjangkau lokasi, sehingga pemadaman akhirnya dilakukan secara manual. Petugas BPBD Tulang Bawang menetapkan status siaga tanggap darurat karhutla. Masyarakat terdekat dengan titik api juga diminta mulai mengungsi jika merasa semakin berbahaya. Jadi kita sudah menyiapkan siaga darurat masalah kebakaran ini. Akan susukan. Mungkin kalau memang intensitas yang tambah tinggi ya kita akan sangat tanggap darurat gitu loh. Berdasarkan surat kepala rapat dengan tim TRC, tim reaksi cepat gitu. Untuk saat ini ada berapa ini Bang yang kebakaran untuk saat ini? Ini berdasarkan laporan dari Dinas Pemadam Kebakaran, ada 40 titik yang sudah mereka padamkan gitu.
Hingga Selasa sore, pemadaman total belum berhasil dilakukan dan pihak BPBD masih menunggu upaya bantuan dari daerah terdekat supaya bisa menjangkau daerah yang lebih luas. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kekeringan panjang membuat warga Desa Ujung, Kecamatan Lumbok, Seminung, Lampung Barat terpaksa menggunakan air dari Danau Ranau untuk keperluan sehari-hari. Pasalnya sumber air di wilayah mereka juga belum ada dan sehari-hari memanfaatkan air hujan. Setiap hari mereka mengambil air Danau Ranau dengan jerigen menggunakan motor. Air itu dipakai untuk mandi, mencuci, dan tak jarang untuk konsumsi. Kondisi itu terjadi sejak beberapa bulan lalu karena sumur di rumah mereka kering. Sedikitnya warga di 4 dusun yakni Dusun Air Panas, Kedu, Hani Halom, dan Langkat yang kerap mengambil air di Danau Ranau. Sumber bor gitu yang dibutuhin masyarakat ini. Tapi kalau kayak gini terus, ya gimana sih? Mana-mana cuaca panas kayak gini, kemarau kan. Mau nanam-nanam nggak bisa, mau masak juga harus kita ngangkut dari danau dulu. Gitu. Karena khususnya penghujung ini sama sekali tidak mengeluarkan sumber mata air. Loh, kenapa bisa sama sekali kosong, Pak. Dari semenjak saya sini memang nggak ada sumber mata air. Sumur itu nggak bisa dibangun? Nggak bisa, Pak. Semua itu dari kada hujan. Warga desa berharap pemerintah memperhatikan mereka dan membuatkan sumur umum supaya bisa membantu mereka saat musim kemarau. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Akibat mengalami kekeringan hingga beberapa bulan, warga dan puluhan santri pondok pesantren di Desa Agung dalam Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang menggelar sholat istisqa atau sholat minta hujan Selasa pagi. Sholat dipusatkan di Masjid Pondok Pesantren dan berlangsung khusyuk. Sholat diadakan karena warga sudah mulai kebingungan, hujan tidak juga turun hingga mengalami gagal panen. Usai sholat istisqa, warga dan santri pondok berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya hujan segera turun. Kita melaksanakan sholat istisqa, meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita adalah orang-orang beriman dan ini merupakan sunnah. Tak lepas Allah Subhanahu wa Ta'ala tahan hujan, maka kita diperintahkan untuk kembali inabah kepadanya. Di antara ikhtiar kita agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hujan kembali kepada kita adalah kita dengan melaksanakan sholat istisqa seperti pagi hari ini. Dan muslimah, para santri. Kekeringan di Kabupaten Tulang Bawang kini parah. Sudah lebih dari 3 bulan lalu belum ada hujan. Para petani banyak gagal panen dan sumur-sumur warga juga banyak yang mengering. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.